Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luasnya lebih dari 1905 juta kilometer persegi, di mana terdapat 16.771 pulau dan 37 provinsi dengan lebih dari 300 suku dan 652 ragam bahasa di dalamnya. Indonesia, negeri kita tercinta, lahir karena keberagaman yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam perbedaan tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu menjadi salah satu bukti keanekaragaman di negeri ini. Agama itu bukan di baju, agama itu di dalam hati. Setiap agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Islam hadir untuk menebar kedamaian, keamanan, dan rahmat bagi seluruh alam. Islam sendiri memiliki berbagai macam golongan atau organisasi masyarakat. NU dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi Islam dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia. Meskipun sama-sama Islam, beberapa konflik dan perbedaan masih sering muncul di antara kedua organisasi tersebut. Jadi, apa aja sih perbedaan yang ada di Muhammadiyah dan NU itu? Yuk kita simak video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Rahmatullah Rimasdan dari 10.2. Oke, di sini saya dengan Ustadz Bagus di SD Muhammadiyah 15 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahmatullah Rimasdan dari 10.2 bersama Ustadz Riyadi Ngasiran. Gimana kabarnya Ustadz Bagus? Alhamdulillah Mas Taufik sehat. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Mas Taufik sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, sama teman-teman sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kalau boleh tahu ini dalam kegiatan apa ini? Ini untuk kepentingan project tentang kebinekaan. Oh, kurikulum merdeka itu ya? Iya. Oh, luar biasa ini. Berarti tugas dari sekolah ya? Iya. Oke. Langsung ke pertanyaannya. Langsung? Oke, boleh. Apa saja perbedaan tata cara ibadah dan tradisi dari NU dan Muhammadiyah? Wah, ini panjang sekali ini ya. Muhammadiyah itu adalah organisasi, sebuah gerakan Islam pembaharu. NU juga sama, itu organisasi Islam. Kalau di Muhammadiyah, semisal bab niat ya, niat dalam beribadah. Niat itu cukup di hati. Inna amalu biniat. Kalau ngomong niat itu letaknya di sini, di hati. Udah cukup. Berarti kalau mau sholat, mau puasa, mau lain sebagainya udah cukup. Kalau di NU itu ada tradisi dipaan, tradisi membaca syair-syair puji-pujian terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di Muhammadiyah tidak ada aktivitas semacam itu. Kalau di NU itu disunahkan untuk kunut. Kunut ini ditekankan sebagai sunnah muakkadah. Kemudian di Muhammadiyah, karena memang kondisi sekarang masih aman, nanti lihat konteksnya. Kalau Muhammadiyah, kalau dalam kondisi ini umat Islam masih dalam tataran normal, aman, damai, kunut itu tidak dilakukan oleh Muhammadiyah. Bisa jadi nanti dalam kemudian hari kondisi-kondisi umat Islam memang benar-benar terjadi, Muhammadiyah bisa kunut juga. Dan itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak bersama. Saya garis bawahi sama, mencari ridho, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Makasih Ustaz atas jawaban pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa tata cara ibadah di NU dan Muhammadiyah bisa berbeda padahal sama-sama Islam, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya juga sama, dan kiblatnya sama? Perbedaan itu adalah rahmat di antara umat Islam. Jadi itu biasa. Intinya dua organisasi ini ingin mengayomi masyarakat dengan caranya masing-masing. Kalau dalam hal sembahyang ya tetap prinsipnya kan lima kali ya, sembahyang 5 kali, puasa, zakat, rukun Islam juga sama, rukun iman sama. Cuma ada sedikit ya, mungkin tidak berbeda, lebih ke pemaknaan berbagai macam pendapat para ulama-ulama terdahulu. Ini kan berarti
pemahaman dari sebuah hadis itu, intinya sebuah ikhtilaf, perbedaan di dalam khazanah Islam itu semakin memperkuat Islam. Jangan pernah menjadikan sebuah perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan kan, karena lebih-lebih kita sekarang hidup di negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pertanyaan terakhir Ustaz. Oke. Bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar selalu rukun dan menghargai antar umat agama Islam? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk menyikapi sebuah perbedaan yang terlihat mata dari budayanya, ibadahnya, kita harus mengedepankan yang namanya toleransi. Kita harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan mereka yang berbeda. Bisa nggak orang NU dan Muhammadiyah ini dalam satu event kegiatan ini mengerjakan dalam bersama? Kira-kira bisa? Sangat bisa kan? Kalau orang berpengetahuan luas, bacaannya luas, ilmunya luas, menurut saya nggak mungkin dia akan memperolok orang lain. Berarti prinsip yang pertama, yang paling utama yaitu kita mengedepankan toleransi beragama. Oke, kita saling menghargai, Karena kita terbuka dan berwawasan luas, tidak mencari kesalahan-kesalahan dari orang lain, mencaci maki, tidak merasa yang paling benar. saling mendewasakan. Yang sudah diyakini ya sudah yakini itu sebagai kebenaran. Ini Silakan kamu ingin menjadi Muhammadiyah, menjadi NU atau yang lainnya, tapi kita tetap satu dalam negara Indonesia. Kita harus bersama menjalin kebersamaan di dalam keberagaman, kebinekaan. Terima kasih Ustaz. ya atas sama-sama. jawabannya. Sama-sama. Saya di sini juga bisa menambah wawasan. Iya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan ilmunya. Saya jadi wawasannya lebih luas. Kata-kata penutupan Ustaz. Untuk luar biasa. Ini kalian anak-anak yang hebat ya, luar biasa. Kita sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan teman-teman, bahkan antar lembaga juga. Kemudian yang terakhir, jangan pernah membuat sebuah perbedaan itu menjadi sebuah alasan untuk kita tidak bersama. Lihat sandal kaki kiri kanan kita, kalau seandainya sama-sama kiri, nggak mungkin kita bisa bersaing, nggak mungkin kan kita pakai. Karena sebuah perbedaan inilah sandal itu semakin melengkapi dan menguatkan. Wah. Kebersamaan lahir dalam setiap insan. Menghargai perbedaan bukan berarti musuh dalam peradaban. Keberagaman membuat kita saling mengenal. Keberagaman membuat kita saling bahu-membahu. Kita berdiri di tanah yang sama, tanah yang memperbolehkan adanya perbedaan. Yang berbeda tidak untuk saling membenci, yang berbeda untuk saling menghormati. Cukuplah Indonesia dirajut dan diikat oleh Pancasila, dasar negara visioner yang di bawah naungannya ada kehidupan yang damai dan tentram selama berpuluh-puluh tahun. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila itu harus dekat, harus hidup dan dihidupkan dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Indonesia itu satu, sampai akhir, sampai mati. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.